Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syifa Nurdatunisia dengan NIM 18 10 10 50 1367. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen strategi dengan tema evaluasi dan pengendalian strategi dengan dosen pengampu Musyik Salami SMM. Evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi untuk mempelajari strategi tersebut berhasil atau tidak sebagai pembelajaran untuk proses perumusan strategi selanjutnya. Keberhasilan strategi dapat dilihat dari peningkatan penjualan, pendapatan perusahaan atau posisi perusahaan setelah strategi dilaksanakan. Ada 4 kriteria dalam evaluasi strategi. Pertama, konsistensi. Jika permasalahan manajerial berlanjut dengan perubahan yang personil dan jika mereka bergantung pada dasar isu ada bukan pada orangnya. Kedua, jika sukses dari satu organisasi berarti kegagalan dari organisasi lainnya. Ketiga, jika permasalahan kebijakan isu berlanjut pada resolusi tingkat atas. Kedua, kecocokan. Ketiga, kemungkinan. Untuk mengetahui apakah organisasi mempunyai kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan bakat yang diperlukan untuk strategi yang diberikan. Yang keempat, keuntungan. Merupakan hasil dari sumber daya, skill, dan posisi. Ada 4 tes yang dapat digunakan. Pertama, tes konsistensi tujuan. Yang kedua, tes kerangka. Ketiga, tes kompetensi. Keempat, tes kemungkinan dilaksanakan. Mengukur performa perusahaan. Langkah-langkah untuk mengukur performa, pertama menentukan apa yang akan diukur, kedua mengembangkan standar dari performa, ketiga mengukur performa sebenarnya, keempat menilai apakah performa sudah sesuai dengan standar, kelima melakukan langkah koreksi. Metode yang digunakan untuk mengukur performa pertama Scott-Holt measures, kedua Shell-Holt values, yang ketiga balance scorecard atau mengevaluasi strategi berdasarkan 4 perspektif. Pertama, performa keuangan, kedua pengetahuan pelanggan, ketiga perspektif internal, keempat pembelajaran dan inovasi. Strategi audit. Proses audit dilakukan untuk mengembangkan benchmarks rangkai sebagai berikut. Pertama, identifikasi fungsi atau proses. Kedua, menentukan pengukuran performa dari fungsi atau proses. Ketiga, mengevaluasi performa akhir. Keempat, mereview perusahaan pemerintah. Kelima, amati lingkungan eksternal. Keenam, amati lingkungan eksternal. Ketujuh, analisis strategi dengan menggunakan SWOT. Yang kedelapan, mengevaluasi strategi alternatif. Kesembilan, mengimplementasikan strategi. Ke-10, evaluasi dan kontrol. Metodologi lain mengukur performa menggunakan multiple variabel. Pertama ada zero based budgeting atau ZBB. Pertama biaya opportunity, yang kedua prioritas. Ada business process reengineering. Pertama ada fokus pada perbaikan performa fungsi individual bisnis. Kedua, bertujuan untuk mencapai perbandingan dan persaingan persamaan. Ketiga, digunakan untuk mencapai breakpoint dalam performa. Lalu dari Six Sigma. Yang pertama, pengurangan biaya. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan. Ketiga, optimisme sumber daya. Keempat, perbaikan keputusan pelanggan. Kelima, perbaikan dan pertumbuhan kemampuan. Keenam, perbaikan penggunaan waktu. Ketujuh, pengukuran risiko. Kesembilan, perbaikan kompetensi dan performa pasar. Pengendalian strategi. Kontrol dapat dikembangkan dengan memfokuskan diri pada pertama perusahaan pada saat strategi telah dilaksanakan, kedua behavior merupakan aktivitas yang menghasilkan performa, ketiga input merupakan sumber daya yang digunakan dalam perusahaan. Panduan untuk pengembangan pengendalian dalam sebuah organisasi. Pertama, pengendalian sebaiknya melibatkan sedikit informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang dipercaya. Kedua, pengendalian sebaiknya mengawasi hanya aktivitas dan hasil yang berarti. Ketiga, pengendalian sebaiknya dapat digunakan dalam waktu lama dan jangka waktu pendek. Yang keempat, pengendalian sebaiknya menunjukkan sesuatu dengan tepat tanpa kecuali. Kelima, pengendalian sebaiknya menggunakan penghargaan daripada hukum. Ada dua tipe pengendalian. Pertama, pengendalian strategi.
Pengendalian strategi merupakan pengendalian yang mengikut strategi yang sedang diimplementasikan mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikiran dan melakukan penyelesaian yang diperlukan. Pertama, ada pengendalian premis, kedua pengamatan strategi, ketiga pengendalian berupa peringatan khusus, yang keempat pengendalian atas implementasi. Kedua, pengendalian operasional merupakan jenis pengendalian jangka pendek. Yang pertama, anggaran, kedua, jadwal. Jadwal memiliki 4, yaitu minimasi waktu penyesuaian, maksimasi utilasi, meminimasi persediaan barang setengah jadi, meminimasi waktu tunggu pelanggan. Penentu keberhasilan. Pertama, kualitas produk indikatornya. Ada data kinerja, spesifikasi, persentase pengendalian produk, jumlah keluhan pelanggan. Yang kedua, servis pelanggan indikatornya. Siklus pengiriman, persentase penyelesaian, keterlambatan pengiriman atau layanan. Ketiga, moral karyawan indikatornya. Survei kecenderungan perilaku karyawan, tingkat absensi, tren perputaran tenaga kerja. Keempat, pesaing indikatornya. Jumlah perusahaan yang bersaing langsung, jumlah produk baru yang diperkenalkan. Pengendalian kualitas dikenal dengan TQM atau Total Quality Management. Dalam TQM ada 10 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi kualitas berdasarkan pelanggan jasa. Kedua, mengembangkan orientasi pelanggan. Ketiga, fokus pada proses bisnis perusahaan. Keempat, mengembangkan kerjasama dengan pemasok dan pelanggan. Kelima, mengambil tindakan preventif. Keenam, mengambil sikap bebas dari kesalahan. Ketujuh, melihat fakta bukan opini. Kedelapan, mendorong pimpinan dan bawahan untuk berpartisipasi. 9, menciptakan keterlibatan semua pihak dan organisasi untuk memuaskan. 10, perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.